dunia internet bahwa yang akan diangkat di MEA 2020 Sehati 2023 ini adalah percepatan pembangunan Pulau Madura melalui penciptaan ekosistem ekonomi digital. Nanti akan ada Profesor Dr. Aji Prasetyo itu dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Ferry Swastika itu ada dari Politeknik Elektronika Surabaya, terus ada teman kita dari Politeknik Perikanan dan Kelautan di Dumai. Ya. Nah, tiga orang ini nanti akan jadi narasumber. Silahkan nanti teman-teman para mahasiswa sekalian mengikuti dengan cermat. Nah, eh, saya sampaikan bahwa sehati ini wajib diikuti oleh seluruh lulusan tahun 2023. Saya ulangi bahwa seminar humaniora dan aplikasi teknologi informasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan diwisuda. Karena syarat untuk mengeluarkan SKL yang terakhir itu adalah sudah terdaftar, sudah registrasi, sudah upload beberapa syarat-syarat di Sehati. Maka kami menyarankan kepada tim administrasi siapa yang sudah menyelesaikan boleh dibuatkan SKL-nya. Ya, nah itu menjadi catatan penting. Nah, berikutnya para mahasiswa sekalian, kalau kita merujuk pada tanggal penting bahwa pendaftaran seminar ini sebentar lagi akan ditutup yaitu tanggal 30 September. Nah, maka yang butuh SKL ya secepatnya. Kalau kalian nunggu tanggal 30 September ya momennya hilang gitu loh. Pak, itu kan masih terakhir tanggal 30, saya butuh sekarang ya. Sekarang diselesaikan syarat-syaratnya. Jadi ngisi formulirnya, buat upload videonya, dan seterusnya. Nah, submit full paper ini terakhir 30, jadi artikelnya harus sudah masuk. Nah, berkaitan dengan artikel, kemarin sudah dijelaskan oleh tim admin bahwa satu, bagi mahasiswa yang sudah diterima di sebuah eh, publikasi, baik itu di jurnal nasional maupun internasional, silahkan yang disubmit itu adalah full paper yang sudah diterima. Ya, misalnya sudah diterima di Sinta berapa, ya itu aja yang diupload. Tetapi yang harus dibuat adalah video presentasinya. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana cara membuat video presentasi sangat mudah, sederhana, ya, tinggal direkam dan itu linknya ditaruh di drive kalian, adik-adik mahasiswa sekalian, terus di-share pada saat nge-share materinya, tolong itu dibuka supaya bisa di-download oleh tim administrasi fakultas. Nah, yang ketiga, pengumuman hasil review. Jadi, tanggal 7 Oktober akan dicek khusus mereka yang belum terpublikasi di Sinta, di jurnal, maka tanggal 7 Oktober akan dilihat bagaimana cara penulisannya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau teman-teman sudah submit di jurnal, itu tinggal dirubah mengikuti template sehati saja. Tidak perlu menyusun, membuat kembali artikelnya. Hanya disesuaikan dengan template sehati saja. Ya, maka kalau sudah standarnya, sudah standar jurnal, insya Allah itu sudah bagus, sudah tinggal penyesuaian proses template saja. Jadi saya rasa bagi mahasiswa informatika maupun sistem informasi yang di awal-awal sudah kami sarankan untuk publish di jurnal, kan artikelnya sudah ada tuh. Juga artikel yang disubmit sebagai report atau laporan dari tugas akhir itu kan juga sudah ada. Nah, tinggal kalian itu
sesuaikan dengan template sehati. Nah, nanti akan diadakan seminar dan diseminasi ya tanggal 21 Oktober secara online. Nah, ini tanggal-tanggal yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, pembiayaannya ini non pemakalah, artinya adalah mahasiswa non yang mau ikut tapi tidak punya makalah, itu biayanya 25. Sopo. Dan bagi mahasiswa cukup membayar registrasi 50.000 langsung di fakultas ya. Terus untuk dosen itu 100.000, dosen UIM, dan dosen eksternal di luar UIM itu 250.000. Nah, kalau ada mahasiswa luar juga dianggap menjadi mahasiswa eksternal. Jadi diminta bayar 250.000. Jadi kalau sudah submit segera bayar supaya bisa dihitung lengkap oleh tim admin. Bagi yang jauh bisa langsung transfer. Jadi kalau transfer bisa 50 atau bisa dilebihin, tidak apa-apa. Sumbangan atau sponsor dari kami Pak yang sudah bekerja. Nah ini kapan kalian mau nyumbang ke fakultas? Nah ini menarik ini bagi teman-teman yang sudah bekerja. Saya sudah bekerja Pak, barokah. Gitu. Saya mau ngasih apa sumbangan ke fakultas. Nah, jadi itu berikutnya eh, ini adalah link pendaftarannya ya. Link pendaftar link pendaftaran sehati. Jadi ini ya, jadi formnya sudah ada, sudah dicek semuanya. Nah, jadi ini pendaftaran sekali. Jadi kalian ini bisa ditulis sebagai pemakalah mahasiswa kalau kalian sudah belum terpublish di jurnal. Yang kedua, kalau pemakalah mahasiswa yang sudah publish, jadi kalau sudah terbit di jurnal, maka pilih yang ini. Berarti nanti yang diupload adalah publikasi yang sudah terpublish. Ya. Nah, kalau bagi mahasiswa yang belum terpublish, maka pemakalah maha pemakalah mahasiswa ini pilih yang ini. Ya, jadi habis itu di next. Nah, silakan ditulis nama lengkapnya, full papernya di-upload di sini, terus PPT presentasinya di-upload di sini, dan link Google Drive-nya di-upload di sini. Ya, maksimal 10 menit, kebanyakan sekali nih. Maksimal 5 menit aja. Ya. Nah, terus di sini ada plagiasi, dicek di Turnitin, artikelnya bisa dicek di sini. Terus kalau ada catatan dari pembimbing yang sudah selesai bisa diupload di sini. Terus ini bukti pembayaran. Ya, jadi silahkan PPT-nya diatur. Nah, seperti apa contoh PPT-nya? Mestinya kalian sudah eh, memiliki pada saat ujian itu. Ya, oke, itu. Nah, berikutnya kalau sudah terpublish maka akan terbit di proceeding. Nah, ini proceedingnya. Nah, kenapa harus diikuti template di kalian? Maka harus disesuaikan. Jadi nanti setiap karya tulis kalian akan terpublish di sini. Nah, sehingga eh, apa yang sudah dibuat nanti bisa di-download di sini ya. Jadi bagi seluruh karya ilmiah yang belum terpublish di jurnal, maka nanti akan terpublish di proceeding ini. Paham ya? Makanya harus diikuti sesuai dengan template yang ada. Nah, selanjutnya eh, rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa mendownload template sehati di sini. Nah, ini
template-nya. Jadi silakan diunduh, terus disesuaikan. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa yang belum paham, silahkan langsung tanyakan di sini ya, biar tidak langsung tanya lewat via WA, nanti tidak paham-paham nanti. Wahyu Maulana, silahkan. Wahyu Maulana. Oke, silahkan teman-teman mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Kak, izin mau nanya Kak. Oh ya, silahkan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan nanti kita kan presentasi ya, presentasi pas seminar ya Kak. Nah, yang mau saya tanyakan itu kenapa masih harus upload video presentasi ya Kak? Kalau memang nanti kita pas seminar harus presentasi untuk pemakaran. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Sudah, itu aja pertanyaannya. Jadi, maksudnya adalah kalau para mahasiswa sekalian membuat video, targetnya adalah kami akan eh, menaruh eh, PPT kalian itu di channel Fakultas Teknik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti adik-adik sekalian, seluruh presentasi kalian itu akan di-upload di situ. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau nanti sudah di-upload di linknya, maka setiap artikelnya itu setiap videonya nanti akan di-upload di channelnya Fakultas Teknik. Sehingga seluruh presentasi kalian itu akan ada di sini. Nah, sedangkan kalau menggunakan video video Zoom itu akan terjadi noise ya. Nah, makanya sama panitia diminta untuk segera mengupload linknya. Nanti kenapa diupload di Drive supaya bisa di-download dan di benchmarking oleh Fakultas Teknik. Makanya dibuatlah video yang bagus karena ini akan menjadi kenang-kenangan kalian setelah lulus gitu ya. Nah, jadi ada di mana videonya? Ada di channelnya Fakultas Teknik. Itu Mas seperti itu. Ya, buat kayak gini ya. Nah, sampai nanti kayak gini kesimpulannya. Oh Ya, baik Pak, mohon oke. izin Pak. Eh, Ya, silakan. Apakah ada keringanan Pak jika kita untuk pemakalah itu untuk tidak ngupload video? Soalnya sudah kemarin-kemarin kan permasalahannya saya sendiri. Saya sendiri sudah bimbingan, kemudian sudah masuk jurnalnya juga, dan pendaftarannya sudah eh, bisa lah Pak. Cuma untuk upload videonya itu masih belum bisa, untuk belum sempat. Keburu waktunya itu sudah habis itu. Apakah ada keringanan Mbak untuk tidak upload video itu? Soalnya Loh teman-teman kan juga sampai tanggal eh, 30 banyak. masih lama. Buat video itu cuma 5 menit jadi kok. Oh, kalian tuh alasan. Toh. Jadi tinggal PPT-nya aja kamu zoom terus di record gitu aja kan bisa.
terus taruh Oh, di drive meskipun kalian. orangnya tidak tampil, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kalau nggak tampil Oh, kan baik, juga Pak. nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya ditampilkan sebagai konsekuensi suara yang nampak gitu loh. Kalau ditanya nanti kalau kalian sudah berkeluarga, duh, kok fotonya papa ada di situ. Nah, itu kan sebuah kenang-kenangan digital yang bisa kalian sampaikan ya ke calon mertua kalian atau calon istri kalian gitu. Kalau ada videonya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Yang penting videonya ada. Dan itu nanti akan diseleksi yang bagus, akan diupload di channel Fakultas Teknik sebagai bagian dari apa karya dari mahasiswa berupa digital gitu, Mas. Ya, kalau nggak Ya, buat, Pak. nggak Ya. boleh Ya. karena itu syaratnya. Jadi harus buat semuanya sebaik-baiknya. Karena nanti ada penghargaan di acara yudisium itu, artikel terbaik, video terbaik, itu akan diberikan reward oleh Fakultas Teknik. Jadi begitu maksudnya. Jadi mesti ada the best video presentation, nah, yang ke satu, kedua, ketiga siapa. Terus the best artikel, terus terbaik publikasi itu juga akan disampaikan. Ya, ada lagi. Ya, mungkin itu sudah jelas, sudah cukup jelas ya. Mungkin ada lain dari teman-teman Izin mahasiswa. bertanya, Pak. Oh, ya silahkan. Ya, silakan. Untuk presentasinya nanti, Pak, yang buat video itu mau buat uh, PPT, PPT-nya sama juga artikel ya, Pak, untuk videonya nanti, Pak. Ya, untuk videonya cukup PPT ini loh. Kayak gini PPT-nya. Kok masih sama dengan artikel? Artikelnya itu diupload di linknya, terus PPT-nya juga diupload, baru link ininya disimpan di drive. Ya, disimpan di drive videonya, terus linknya di share. Contoh misalnya kalau kalian sudah punya video, ya setelah punya video misalnya ini kayak gini ada video misalnya. Nah, ininya di share jangan lupa klik terus di share kayak gini terus dibuka jangan ditutup. Nah, ininya diatur siapa saja yang akan dapat link sini. Terus ininya juga dibuat komentar. Jangan reviewer, nanti nggak bisa di-download. Terus di copy link. Nah, inilah yang ditaruh di drive. Tuh. Paham ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Halo? Pak. Ada lagi? Satu lagi ini, Pak. Ya, apalagi? Gini, Pak, kan kemarin itu saya sudah nyoba ke salah satu perusahaan. Alhamdulillah sudah masuk ke interview, Pak. Cuman dari pihak Alhamdulillah. perusahaannya itu diminta surat keterangan lulus, Pak. Nah, ya itu. Nah, Kalau kebetulan, minta surat keterangan lulus, segera nah iya, Pak. diupload tuh syarat-syaratnya. Nah iya, Pak. Yang jadi pertanyaan itu, Pak. Untuk SKN-nya Ya, nanti itu keluarnya apa habis setelah seminar IT selesai, seminar IT sehati selesai, atau oh, nunggu setelah yudisium dulu? syarat-syarat cukup. Bukan setelah syarat-syarat cukup, bukan setelah sehati. Sehati itu kan masih tanggal Oktober, ya. Jadi setelah diupload semuanya, dinyatakan sah lengkap oleh tim admin, maka diterbitkan SKN. Itu. Nah, makanya secepatnya diupload, dilengkapi, ya, dilengkapi, bayar, terus dapat SKL-nya. Kalau misalnya artikel diupload tapi PPT nggak diupload, video nggak diupload, ya nggak bisa. Kita dilengkapi dulu ya. Paham? Ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Terkait pembayaran,
kemarin katanya admin fakultas yang sudah terpublish Mm-mm. di jurnal katanya tidak usah bayar gitu, Pak. Jadi Oh ini ya, gimana kalau konsekuensinya? sudah terpublish di jurnal, tidak perlu bayar. Yang bayar itu adalah mereka yang belum terpublish di jurnal. Sudah paham? Oh ya Pak, makasih Pak. Oke, sip. Tapi yang jurnal harus ngupload PPT sama videonya juga supaya SKL-nya bisa keluar. Paham ya? Ya Nanti Ini sudah paham. izin Pak. publish di jurnal terus lupa ndak upload itu. Ya gimana buat? Ini ada pertanyaan Pak dari Dini Fajariyah, butuh ijazah segera Pak gitu. Padahal kan belum yudisium dan juga belum wisuda. Oh butuh ijazah segera. Kalau ijazah saya tak kasih. Kalau ijazah kamu nunggu setelah wisuda. Sementara akan segera dikeluarkan SKL dulu Mbak Dini supaya bisa cari kerja. Transkripnya juga bisa di apa namanya di situ kan sudah ada nilai IPK-nya sudah keluar di situ. Sama judul TA-nya juga di SKL itu. Itu sudah cukup sah. Nanti minta di duplicate ya supaya nanti kalau kerja langsung ditukar itu dengan ijazah yang asli atau regis apa di duplikat. Ada lagi. Sudah berapa Mas Ya, mungkin Pak ada Bedri yang lagi. sudah daftar? Yang sudah terdaftar berapa? Yang sudah lengkap sah sah lengkap. Apa dimajukan aja terakhir tanggal Masih 25 tiga Pak. September. Nggak usah tanggal 30 Itu pun yang supaya daftar yang sudah cepat. publish Pak, yang tiga itu Pak. Masih 3 orang itu yang daftar. Hah? Tiga Pak, Yang yang daftar. daftar, yang sudah publish itu pun Pak, yang sudah daftar Pak. Terus yang lain belum daftar. Belum Pak. Ya segera adik sekalian Belum untuk daftar yang segera lain. mendaftar, segera selesai, jangan menunda-nunda. Sudah tidak ada kerjaan, sekarang fokus cari kerja atau berusaha menciptakan lapangan kerja. Kemarin sudah saya tawarkan yang mau kerja di Jakarta, cuma baru 2 orang yang submit CV dan mungkin segera akan dihubungi oleh admin ya. Jadi yang mau kerja di perusahaan IT nanti akan ada training selama 3 bulan. Selama training nanti akan digaji sebagai tenaga magang sekitar 1,5 jutaan, tapi ada proyek-proyek yang harus diselesaikan. Setelah itu bisa berangkat ke Jakarta. Silakan yang mau daftar submit CV-nya bagi adik-adik yang belum dapat pekerjaan. Nanti akan diajari bahasa pemrograman Python ya. Jadi akan dapat Python. Silakan. Ada lagi kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin mungkin sudah tidak ada Pak. Oke. Ya, Ya, baik. Pesan saya untuk semua mahasiswa selama kalian masih dalam rangka menunggu, mohon seluruh syarat-syarat administrasi sebagai syarat yudisium disegerakan. Yang kedua, yang belum dapat pekerjaan segera mencoba mengaktif, jangan berdiam diri, aktif beraktivitas, cari kesibukan, baik itu mengupgrade kemampuannya sampai kalian bisa ngikut kerja dengan orang lain dulu, enggak apa-apa. Ya, bangun jaringan, bangun komunikasi supaya ada peluang yang tercipta.
Itu dari saya, Mas Badri. Terima kasih. Iya. Selamat berkarya. Mudah-mudahan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.